Kita akan berbicara tata cara mandi junub. Yang pertama adalah mandi junub minimal sah. Yang kedua, mandi junub sesuai sunnah. Adapun mandi junub minimal sah, maka caranya niat mandi junub dalam hati tentunya. Kemudian yang penting seluruh tubuh basah. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala junuban ila abiri sabilin hatta taktasilu" dalam ayat. Sampai kalian mandi. Nah, mandi di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, mandi di sini mutlak. Dalam kitab kata beliau mutlak, maka dengan cara mandi apapun yang penting disebut mandi maka sah. Yang penting niat. Dan apa yang dimaksud dengan mandi? Mandi itu badan basah semuanya disebut dengan apa? Mandi. Apakah harus menggosok-gosok, tadlik, gini-gini? Enggak. Itu sunnah saja. Sehingga kalau ada seorang nyemplung ke kolam, bismillah, ceret, keluar, sah. Yang penting semua badan apa? Basah. Jadi kalau antum buru-buru, sebentar lagi sudah azan, sebentar lagi mau qomat, sudah antum masuk ke mana? Ke kolam renang, bismillah, keluar, sudah sah. Yang penting badan semuanya apa? Basah. Secara dalil kata Imam Syafi'i mutlak. Yang Allah inginkan yang penting mandi. Yang namanya mandi itu basah semua badan. Ya, basah semuanya badan, maka sudah sah mandi seseorang. Demikian juga dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang disuruh ambil air, kata Nabi, fa'afrik alaik, tumpahkanlah air kepada dirimu. Fa'afrik alaik, kata afrikhu alaik, tumpahkanlah air kepada dirimu. Di situ Nabi tidak menjelaskan begini, enggak. Nabi waktu menjelaskan tentang masalah mandi, Nabi tidak menjelaskan. Yang menjelaskan adalah Aisyah dan istri Nabi melihat Nabi mandi di rumah. Tapi Nabi tidak ngomong kepada para sahabat cara mandi junub begini. Berarti mandi junub sahnya kalau basah semua sudah apa? Sudah sah. Paham? Namanya mandi junub minimalis. Mandi junub yang sunnah, maka pertama bersihkan kemaluan. Yang kedua berwudu seperti wudu mau sholat, wudu biasa. Baru yang ketiga membersihkan apa? Menggosok-gosok kepala, menggosok-gosok akar rambut di kepala. Kemudian yang keempat baru mandi seluruh tubuh. Basahkan seluruh tubuh, kanan dulu baru kiri, basahkan seluruh tubuh. Yang kelima, cuci kedua kaki. Di sini masalah berwudu seperti wudu mau sholat, ini ada dua pendapat, ya. Pertama hadis Aisyah, hadis Maimunah. Nah, bedanya di sini hadis Aisyah, wudu sempurna, baru kemudian mandi. Hadis Maimunah wudunya enggak sempurna. Wudu semua kecuali kaki diakhirkan. Sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau mau saya gambarkan, ya, tentang hadis Aisyah sama hadis Maimunah. Bedanya apa? Kalau hadis Aisyah, wudu seperti sholat, seperti mau sholat. Wudunya sempurna sampai selesai. Kalau hadis Maimunah, wudunya tidak sampai selesai, karena kedua kaki diakhirkan, nanti dicuci setelah selesai mandi. Dalam menghadapi dua model hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Maimunah, maka ada beberapa metode ditempuh oleh para ulama, atau segampangannya dua metode. Kata mereka, Anda mandi sunnah sesuai dengan hadis Aisyah, caranya ya wudu biasa, sudah mandi, selesai. Boleh. Atau Anda menggunakan cara metode hadis Maimunah, Anda berwudu, kaki disisakan, kaki tidak usah dicuci, terus mandi, setelah itu terakhir baru kaki dicuci. Boleh juga, dua-dua caranya. Ini metode ditempuh oleh sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin. Ini cara Nabi mandi kadang begini, kadang begini. Sebagian juga ulama mengatakan dilihat kondisi. Kalau ternyata tempat Anda mandi kotor, nanti saja cuci kakinya. Zaman dahulu mereka kan rumah mungkin pasir. Ya, kalau wudu kemudian injak pasir lagi, ngapain buang-buang air? Oleh karenanya mandi wudu aja kakinya belakangan. Sudah mandi selesai, tsumma tanaha, baru pindah tempat yang bersih, baru cuci kaki. Sehingga langsung selesai. Kira-kira begitu.